Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini dengan NIM 210611100118, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi taklim muta'alim guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudipratikno SPD MPD. Lalu apa hubungan ilmu pendidikan dengan taklim muta'alim? Sebelum masuk pada materi taklim muta'alim, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Jadi, untuk seorang murid dalam menuntut ilmu itu perlu adanya kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat sehingga menghasilkan sebuah keberhasilan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan taklim muta'alim itu? Kitab taklim muta'alim adalah sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab seorang murid sebagai kunci sukses dalam belajar. Materi yang saya akan bahas adalah yang pertama, adab dalam mencari ilmu, yang kedua, cara mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ketahuilah, sesungguhnya para pencari ilmu tidak akan berhasil untuk mendapatkan ilmunya dan tidak akan bermanfaat ilmunya, kecuali dengan syarat mengagungkan ilmu dan menghormati ahli ilmu. Pembahasan yang pertama adalah adab dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang menuntut ilmu di jalan yang benar. Namun banyak penuntut ilmu yang tidak mengetahui adab-adab yang diajarkan dalam Islam dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, seseorang yang menuntut ilmu harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Beberapa adab dalam mencari ilmu. Yang pertama yaitu adab sebelum berangkat mencari ilmu. Kita harus suci atau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang bersih, rapi, dan sopan, dan jangan lupa memakai wangi-wangian. Kedua, adab saat mencari ilmu. Adab pertama yang dipaparkannya saat mencari ilmu adalah pentingnya memiliki rasa ikhlas saat menuntut ilmu. Ikhlas saat menuntut ilmu itu sangat penting. Jangan sampai menuntut ilmu karena ingin mendapat gelar atau ingin mendapatkan kedudukan tinggi. Tanamkan niat bahwa ilmu yang dipelajari tak lain untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ilmu memang terdengar remeh, tapi nyatanya sangat sulit direalisasikan karena beratnya godaan untuk melalaikannya. Duduk dengan tenang, tawaduk kepada guru, tidak ramai dan tenang, mendengarkan penjelasan guru. Dan yang ketiga yaitu adab setelah mencari ilmu. Kita harus mengulangi kembali materi yang telah diberikan oleh guru agar kita dapat mengingat kembali materi yang telah diberikan tadi untuk menambah pemahaman materi yang telah diberikan dan yang akan diajarkan. Pembahasan yang kedua adalah mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu adalah memuliakan kitab. Di antara cara penghormatan wajib kepada kitab, yang pertama, jangan membentangkan kaki ke arah kitab. Yang kedua, jangan meletakkan barang lain di atas kitab. Yang ketiga, memperhatikan tatanan kitab di rak buku. Dan yang keempat, memperbagus tulisan agar mudah dipahami. Yang terakhir, tidak menggunakan tinta merah. Termasuk arti mengagungkan ilmu yaitu menghormati guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang siswa yang menghina, meremehkan atau merendahkan seorang ahli ilmu atau guru, maka Allah akan memberikan 3 cobaannya. Lalu apa saja cobaannya? Cobaan yang diberikan Allah adalah yang pertama, ilmu yang telah diterimanya akan hilang. Yang kedua, lidahnya tidak akan sefasih dulu lagi. Dan yang ketiga, dia akan menjadi seorang yang fakir di akhir kehidupan. Sudah jelas bahwa salah satu keberhasilan seorang murid dalam menuntut ilmu adalah dengan cara menghormati gurunya. Lantas, bagaimana cara seorang penuntut ilmu menghormati gurunya? Cara menghormati guru yang pertama, tidak boleh berjalan di depan guru. Yang kedua, tidak duduk di tempat duduk guru.
Yang ketiga, tidak boleh memulai pembicaraan di dekat guru kecuali atas izin guru. Yang keempat, tidak banyak bertanya ketika guru sedang capek. Sekian pembahasan materi taklim ta'lim yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.